Ombak memang bisa sangat menakutkan, terutama ketika ukurannya menjulang raksasa. Dalam sekejap, ia mampu membalikan perahu, menghantam bangunan, bahkan menghilangkan sebuah kota. Namun di sisi lain, ada orang-orang yang justru memburu ombak nomor 20. Rekor dunia surfing di atas ombak 28 meter. Kota kecil Nazaré di Portugal selalu menjadi magnet bagi peselancar ekstrim dari seluruh dunia. Satu tujuan mereka sama, menantang ombak terbesar yang pernah muncul di muka bumi. Salah satu momen paling mencengangkan terjadi ketika peselancar asal Jerman, Sebastian Steudtner, berhasil menunggangi ombak raksasa di lepas pantai Nazaré. Tinggi ombak yang ia taklukkan lebih dari 28 meter, menjadikannya salah satu ombak terbesar yang pernah terekam kamera. Dengan bantuan kamera resolusi tinggi, ombak di Nazaré bukan untuk sembarang peselancar. Lokasi ini dikenal sangat mematikan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Banyak peselancar yang terjatuh lalu tergulung ombak hingga kehilangan kesadaran karena tekanan air yang ekstrim. Itulah sebabnya setiap aksi selancar di sini wajib didampingi tim penyelamat profesional yang harus mampu membaca situasi dalam hitungan detik. Nomor 19. Insiden kapal pesiar Louis Majesty. Pada bulan Maret 2010, sebuah kapal pesiar bernama Louis Majesty sedang berlayar melintasi Laut Mediterania dalam perjalanan dari Barcelona menuju Genoa. Di atas kapal ini, terdapat sekitar 1.350 penumpang dan lebih dari 580 kru yang saat itu sama sekali tidak menyangka akan menghadapi salah satu insiden laut paling mengerikan dalam sejarah pelayaran modern. Di tengah kondisi cuaca ekstrim, dengan angin berkecepatan lebih dari 90 km per jam, kapal ini tiba-tiba dihantam oleh sebuah rock wave, ombak raksasa yang muncul secara mendadak dan sulit diprediksi. Tinggi ombak tersebut mencapai sekitar 9 meter dan langsung menghantam sisi kapal dengan kekuatan luar biasa. Bagian yang paling terdampak adalah area salun dan ruang publik, di mana deretan jendela besar menerima hantaman langsung. Kaca-kaca tersebut pecah seketika, dan dalam hitungan detik, air laut menerjang masuk ke dalam kapal dengan tekanan yang sangat kuat. Para penumpang yang berada di dalam hampir tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri, sementara air menghancurkan furnitur, merusak interior, dan melumpuhkan sebagian struktur dalam kapal. Tragisnya, insiden ini menewaskan 2 orang dan menyebabkan 6 penumpang mengalami luka serius. Nomor 18. Typhoon Maggie. Pada September 2016, sebuah topan raksasa bernama Typhoon Maggie mulai berputar dan menguat di lepas pantai Taiwan. Ketika akhirnya mencapai daratan, topan ini datang bukan hanya dengan hujan deras dan badai, tetapi juga dengan ombak laut raksasa yang menghantam wilayah pesisir tanpa ampun. Typhoon Maggie tercatat sebagai badai kategori 4, dengan kecepatan angin mencapai sekitar 210 km per jam. Dampaknya sangat luas. Wilayah pesisir yang menjadi titik awal hantaman mengalami kerusakan parah. Lebih dari 3,8 juta rumah kehilangan aliran listrik, dan sekitar 14.000 warga terpaksa dievakuasi demi keselamatan. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya kekuatan anginnya, melainkan ukuran dan daya hantam ombaknya. Saat gelombang raksasa ini bergerak menuju perairan yang lebih dangkal, energinya justru terangkat ke atas dan pecah dengan ketinggian luar biasa. Ombak-ombak tersebut menjulang tinggi, melampaui bangunan di sekitarnya, bahkan terlihat mengerdilkan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di garis pantai. Nomor 17. Ombak di Laut Prancis. Abel Flandre dikenal sebagai salah satu kapal penarik laut paling kuat di dunia. Kapal ini mampu menarik tanker dengan muatan hingga sekitar 550.000 ton dan dirancang untuk tetap beroperasi dengan aman, bahkan dalam kondisi laut yang paling ekstrim. Namun pada tahun 1998, kapal sekuat ini pun akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Di lepas pantai Ushant, di ujung wilayah Brittany, Prancis, Abel Flandre terjebak di tengah badai laut yang sangat ganas. Rekaman video saat itu memperlihatkan betapa dahsyatnya gelombang yang menghantam kapal. Tanpa pilihan lain, Abel Flandre harus berlayar lurus menembus ombak raksasa yang datang silih berganti. Puncak gelombang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan badan kapal itu sendiri. Saat ombak menghantam haluan,
air laut menyapu dek dengan brutal, membuat kapal seolah menghilang di balik dinding air. Beruntung, seluruh awak berhasil keluar dari badai dengan selamat. Nomor 16. Anjungan minyak Bornholm Dolphin. Laut Utara dikenal sebagai salah satu perairan paling tidak stabil di dunia. Di kawasan ini, arus hangat Gulf Stream bertemu dengan udara dingin dari Atlantik Utara dan wilayah Skandinavia. Kondisi tersebut sering memicu cuaca ekstrim, angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi dan tidak beraturan. Laut Utara juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan cadangan minyak dan gas, sehingga dipenuhi oleh berbagai anjungan pengeboran lepas pantai. Pada 10 Januari 2015, salah satu anjungan minyak tersebut, Bornholm Dolphin, terjebak di tengah badai besar. Dalam rekaman video, platform raksasa ini terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti naik turunnya permukaan laut. Gelombang datang bertubi-tubi, menghantam struktur tanpa jeda yang berarti. Meski dek utama anjungan berada sekitar 18 meter di atas permukaan laut, ombak yang menghantam tetap mampu menyemburkan air hingga mencapai bagian atas platform. Dinding air laut menyapu struktur baja, menutupi dek dengan semburan air dan kabut laut yang tebal. Nomor 15. Kapal tanker di Samudra Atlantik. Pada April 2021, awak sebuah tanker kimia di Samudra Atlantik merekam kondisi laut ekstrim yang merekblas, ombak Bono Sungai Kampar. Berbeda dengan ombak laut pada umumnya, fenomena yang satu ini terjadi jauh di pedalaman daratan. Ombak Bono adalah gelombang pasang besar yang muncul di Sungai Kampar, Riau akibat dorongan air laut yang masuk ke aliran sungai dengan kekuatan luar biasa. Bono terbentuk ketika pasang laut dari Selat Malaka bergerak masuk ke Sungai Kampar dan bertemu dengan arus sungai yang mengalir berlawanan arah. Pertemuan dua massa air ini menciptakan gelombang memanjang yang dapat melaju puluhan kilometer ke hulu sungai dengan ketinggian yang bisa mencapai beberapa meter. Dalam salah satu rekaman, terlihat seorang pembuat konten justru asik merekam dirinya sendiri saat dihantam ombak Bono. Wajahnya tampak tenang, nyaris tanpa ekspresi takut, meski gelombang deras terus menghantam di sekelilingnya. Luar biasa. Wow, besar. Nomor 13. Jaws, Hawaii. Hawaii dikenal sebagai surga selancar dunia. Namun, ada satu ombak yang paling ditakuti, yaitu Jaws. Terletak di North Shore, Pulau Maui, ombak ini bisa menjulang lebih dari 18 meter saat kondisi laut ekstrim. Jaws sering menjadi lokasi kompetisi selancar ombak besar. Para peselancar profesional mungkin mampu menaklukkannya, tapi tidak dengan perahu-perahu penonton. Pada tahun 2014, sebuah kapal yang terlalu dekat ke area selancar berada tepat di jalur ombak raksasa dan terbalik hanya dalam hitungan detik, melemparkan seluruh penumpangnya ke laut. Aduh, Catherine Jen. No. Nomor 11. Tsunami Asia Tenggara 2004. Tragedi tsunami yang melanda Aceh dan kawasan Asia Tenggara pada tahun 2004 meninggalkan duka yang sangat mendalam. Bencana ini bukan hanya merenggut ratusan ribu nyawa, tetapi juga meninggalkan luka fisik dan trauma mental yang dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. Dalam sebuah rekaman video amatir yang diambil di salah satu pantai di Thailand, terlihat betapa mengerikannya momen ketika tsunami menghantam daratan.
Ombak besar datang berulang kali, menyapu apapun yang ada di hadapannya tanpa memberi waktu untuk menyelamatkan diri. Air laut terus menerjang hingga akhirnya merendam sepenuhnya lantai pertama sebuah hotel yang diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 3 hingga 4 meter. This is no longer the beautiful place that it once was. Thank goodness we're on the 3rd floor. TVs floating. Oh, mattresses. Oh, I hope that people are okay. Are you okay? Nomor 10. Glacier Calving. Melihat gletser dari dekat memang terasa sangat menakjubkan, apalagi jika datang di waktu yang tepat. Pemandangan es raksasa yang sunyi dan megah seringkali meninggalkan kesan tak terlupakan. Namun bayangkan jika kunjungan itu justru terjadi di waktu yang salah. Bukannya membawa kenangan indah, liburan tersebut bisa berubah menjadi pengalaman mengerikan. Inilah risiko berwisata di dekat gletser saat proses longsoran es atau glacier calving sedang terjadi. Dari kejauhan, terlihat bagian depan gletser mulai terangkat, sementara di sisi belakang, bongkahan-bongkahan es runtuh menghujani laut dan langsung menciptakan gelombang air. Tak berselang lama, seluruh dinding gletser runtuh dan terbalik, jatuh ke laut dengan volume yang sangat besar. Hantaman es tersebut memicu ombak besar yang kekuatannya setara tsunami kecil, menyapu perairan di sekitarnya dan membuktikan bahwa keindahan alam bisa berubah menjadi ancaman dalam hitungan detik. Hey. Okay. Come here. Swag. Nomor 8, Tsunami Jepang 2011. Pada Maret 2011, gempa bumi berkekuatan magnitudo 9 mengguncang wilayah timur laut Jepang. Meski gempa ini sendiri sudah sangat merusak, dampak terbesarnya justru datang setelahnya, ketika gempa tersebut memicu serangkaian tsunami yang menghantam daratan utama Jepang. Gelombang raksasa ini menerjang hingga sekitar 10 km ke daratan dengan ketinggian mencapai hampir 39 meter dan menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Sekitar 560 km persegi wilayah dilaporkan terendam banjir, sementara 3 bangunan yang difungsikan sebagai pusat evakuasi ikut tersapu oleh arus air yang sangat kuat. 아니 뭐 가까이 아래 알아. 야바요 그래 뭐大丈夫って. 야 Bahkan di beberapa lokasi, tsunami ini menciptakan pusaran air raksasa yang terlihat mengerikan. Lebih dari 16.000 orang diyakini meninggal dunia akibat bencana ini. Tsunami Jepang 2011 juga memicu kegagalan sistem pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang berujung pada krisis nuklir level 7, tingkat tertinggi dalam skala internasional. Tak berhenti di situ, kekuatan tsunami ini begitu besar hingga gelombangnya melintasi Samudra Pasifik mencapai wilayah sejauh Alaska, Hawaii, dan Chili dengan tinggi gelombang sekitar 2 meter saat menghantam daratan. Nomor 7, Tidal Bore. Tidal bore adalah fenomena alam yang terjadi di sungai-sungai tertentu di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini muncul ketika ujung depan pasang laut yang datang bergerak melawan arus sungai, menciptakan gelombang besar yang melaju ke hulu. Fenomena ini biasanya hanya terjadi di lokasi dengan perbedaan pasang surut yang sangat ekstrim, bisa lebih dari 6 meter, dan pada waktu tertentu dalam setahun bisa menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Beberapa tidal bore justru menjadi lokasi favorit bagi para peselancar sungai. Namun di tempat lain, fenomena ini jauh lebih berbahaya. Salah satu lokasi paling terkenal adalah Sungai Qiantang di Tiongkok,
tempat terjadinya tidal bore terbesar di dunia. Setiap bulan Agustus, kondisi laut dan bulan berada pada posisi yang ideal, membuat gelombang pasang di sungai ini bisa mencapai 3 hingga 5 meter. Gelombang tersebut mampu menerjang tepian sungai, bahkan menyebabkan banjir sementara di wilayah sekitarnya. Fenomena ini telah dicatat dalam literatur Tiongkok sejak ratusan tahun lalu, dan pada masa dinasti Ming, bahkan dibangun sebuah pavilion khusus agar orang bisa menyaksikan gelombang ini dengan aman. Nomor 6. Dungeons. Pencarian ombak terbaik di dunia membawa peselancar ke lokasi-lokasi paling berbahaya, dan salah satunya adalah Dungeons. Spot selancar ekstrim ini terletak di kaki Gunung Sentinel, wilayah Western Cape, Afrika Selatan, dan menjadi impian para pemburu ombak besar. Ombak di Dungeons tidak muncul setiap saat, namun ketika kondisinya tepat, biasanya pada bulan Agustus, badai di Samudra Selatan mengirimkan gelombang bertenaga tinggi yang telah menempuh ribuan kilometer tanpa hambatan. Ombaknya bisa mencapai sekitar 14 meter, panjang dan sangat kuat, memungkinkan peselancar meluncur hingga hampir 300 meter. Namun risikonya besar. Selain ombak ganas, perairan ini juga dihuni hiu putih besar. Meski berbahaya, Dungeons tetap dianggap sebagai salah satu spot selancar paling menantang dan legendaris di dunia. Nomor 5. Operation Hardtack. Antara April hingga Agustus 1958, militer Amerika Serikat menjalankan Operation Hardtack 1, rangkaian uji coba nuklir di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Total ada 35 detonasi nuklir yang dilakukan untuk mempelajari dampak ledakan, terutama di lingkungan laut. Salah satu uji paling terkenal adalah Wahoo yang dilakukan pada 16 Mei 1958 dengan bom diledakkan di kedalaman sekitar 150 meter di bawah permukaan laut. Ledakan ini menciptakan kubah air raksasa yang menyembur hingga sekitar 260 meter ke udara dan menyebar cepat di permukaan laut. Dengan daya ledak sekitar 9 kiloton, uji ini menghasilkan gelombang buatan manusia terbesar pada masanya, lengkap dengan base surge berupa kabut radioaktif yang menenggelamkan kapal di sekitarnya. Nomor 4. Ombak Cyclops. Di lepas pantai Esperance, Australia Barat, terdapat ombak ekstrim yang dikenal sebagai The Cyclops. Lokasinya sangat terpencil dan hanya bisa dijangkau melalui perjalanan darat ratusan kilometer, ditambah lintasan pantai yang berat dan berisiko. Bahkan setelah tiba, mencapai titik ombaknya bukan perkara mudah. Arus laut yang sangat kuat membuat berenang keluar hampir mustahil, dan jet ski pun sering kewalahan, sehingga peselancar harus menggunakan perahu. Cyclops dijuluki sebagai ombak terberat di Australia, pecah di atas karang tajam, dan berada di habitat hiu putih besar. Meski jarang diselancari, bentuknya yang sempurna membuatnya dianggap sebagai salah satu ombak paling menarik sekaligus mematikan di dunia. Nomor 3. Clipper Race. Clipper Round the World Yacht Race adalah ajang balap layar keliling dunia yang diikuti kru non-profesional selama hampir 12 bulan. Rutenya selalu melewati lautan paling ganas di planet ini. Dalam salah satu rekaman, sebuah ombak raksasa tiba-tiba menghantam kapal, menutupinya sepenuhnya. Kru terseret di dek, peralatan rusak, dan isi dapur beterbangan akibat benturan keras. Beruntung, seluruh kru selamat karena terikat harness pengaman dan mampu melanjutkan perlombaan. Nomor 2. Ombak Samudra Atlantik. Sebuah kapal nelayan besar di Samudra Atlantik harus menghadapi laut yang sangat bergolak, hingga tampak seperti kapal mainan di tengah ombak. Wilayah ini memang terkenal dengan cuaca yang tidak stabil dan arus laut yang sangat kuat, menjadikannya salah satu jalur pelayaran paling menantang di dunia. Meski para pelaut biasanya sudah siap menghadapi kondisi ekstrim, amukan Samudra Utara kali ini membuat para ahli sekalipun kewalahan. Nomor 1. Ombak Pantai Lumahai. Terdapat sebuah pantai indah bernama Lumahai. Dari kejauhan, pantai ini tampak tenang dan memukau, dengan hamparan pasir luas dan latar pegunungan hijau yang dramatis. Namun di balik keindahannya, ombak di Lumahai dikenal sangat